Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kembali kita bertemu dalam modul belajar manajemen isu dan krisis Universitas Terbuka. Kali ini kita memasuki materi dari modul 3, yaitu tentang siklus isu. Mengapa siklus isu menjadi penting? Karena kemampuan kita dalam mengidentifikasi posisi isu berada pada tahapan apa, itu akan membantu mempercepat langkah yang seharusnya kita ambil untuk mengatasi isu tersebut. Dalam hal ini, di modul belajar yang sedang Anda hadapi, itu ada 2 siklus isu yang dipaparkan dalam modul tersebut. Tapi dalam hal untuk kali ini, kita akan fokus pada 1 siklus isu saja, yaitu dari Hainsworth dan Meng. Mengapa saya minta untuk menguasai 1 siklus isu saja? Paling tidak, ketika Anda sudah paham bagaimana sebuah isu berevolusi atau sebuah isu berjalan melewati tahapan-tahapannya, maka Anda akan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata ketika nanti menjadi praktisi komunikasi bagi organisasi. Baik, siklus isu dari Hainsworth dan Meng terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah origin, yang kedua adalah tahapan amplifikasi, yang ketiga tahapan organisasi. Untuk tahapan ini dibagi 2 nih, yaitu tahapan current dan tahapan krisis. Dan tahapan keempat dari siklus isu Hainsworth dan Meng adalah tahapan resolusi. Baik, sekarang kita coba ulas satu persatu. Yang pertama adalah siklus isu origin. Dia disebut origin karena berada pada tahapan awal kemunculan dari sebuah siklus isu. Biasanya pada tahapan ini banyak organisasi lalai, banyak organisasi abai, sehingga kemudian siklus isu pada tahapan ini kurang mendapat perhatian, dan oleh karenanya garis siklusnya masih datar. Nah, garis siklus isu mulai mengalami naik dikarenakan adanya amplifikasi, peningkatan isu yang disebabkan karena isu mulai diberitakan oleh media, isu mulai dicuitkan di sosial media, orang mulai sadar, orang mulai terlibat dalam dialog di sosial media dan di berita, sehingga kemudian kadang-kadang mereka mulai menggalang nih, membangun gerakan opini untuk membuat sebuah aksi. Ketika berada pada tahapan ini, perusahaan masih juga abai, maka isu akan bergeser tuh ke tahapan organisasi. Nah, yang perlu dipahami ketika sudah masuk tahapan organisasi, opsinya cuma 2. Yang pertama, kita sudah sadar ketika masih pada tahap amplifikasi, ketika masih diberitakan oleh media, sesegera mungkin kita bertindak, atau pilihannya adalah kita biarkan saja dan akhirnya berkembang menjadi krisis. Nah, tentu saja ketika sudah berkembang menjadi krisis, maka cara mengatasi isunya berbeda. Dia tidak lagi disebut isu, dia menjadi krisis. Oleh karenanya, jika mahasiswa bingung, Pak, kapan sebuah isu disebut isu, kapan sebuah krisis disebut krisis? Apakah isu bisa memunculkan krisis, apakah krisis bisa memunculkan isu? Maka salah satu pembeda antara isu dan krisis adalah adanya eskalasi informasi, adanya pemberitaan media massa. Dia sudah mulai diberitakan di koran dan perusahaan sudah merasakan dampak dari krisis. Yang tadinya ancaman mogok kerja, ternyata mogok kerja benaran. Yang tadinya sekedar ancaman demo dari masyarakat, ternyata demo beneran. Perbedaannya di situ. Kenapa? Ya karena kemudian mereka sudah melakukan aksi untuk menggalang, melakukan tindakan terhadap perusahaan. Ingat, isu muncul karena adanya kesenjangan antara aktivitas organisasi dengan ekspektasi atau harapan dari stakeholder perusahaan. Nah, kalau sudah masuk pada tahapan krisis, gimana ngatasinya? Ya, kita nggak bisa menyebutnya lagi sebagai manajemen isu. Itu sudah masuk ke manajemen krisis, yang akan mulai kita pelajari di modul 5 sampai modul ke-9 nantinya. Jadi rekan-rekan, kemampuan kita dalam mengelola isu itu menjadi kunci. Kalau rekan-rekan lihat dari model siklus isu Hainsworth dan Meng, maka rekan-rekan akan melihat sebuah kotak hijau panjang
mulai dari tahapan origin sampai ke tahapan current di bagian resolusi. Maka kotak panjang ini adalah area yang sebenarnya praktisi public relation, praktisi komunikasi korporat bisa kelola. Itulah area manajemen isu. Nah, terus kenapa ketika sudah sampai krisis, kurvanya menurun begitu? Ya, dikarenakan ketika sudah menjadi krisis, yang tadinya ancaman mogok karena nggak dipenuhi, kemudian mogok beneran, dan akhirnya dipenuhi perusahaan, maka eskalasi konflik, eskalasi krisisnya turun. Sehingga kemudian dia tidak lagi menjadi krisis. Meskipun demikian, upaya mengatasi krisis yang tidak sungguh-sungguh mungkin akan tetap menyimpan rasa dari stakeholder untuk kemudian kalau ke depan nggak dipenuhi akan kembali menjadi ancaman isu dan berkembang menjadi krisis. Jadi itu sebabnya mengapa disebut sebagai siklus isu, ya, bukan proses linear isu, tapi sebagai sebuah siklus dikarenakan dia akan bisa berputar kembali. Nah, tantangan bagi kita, seorang praktisi komunikasi korporat, seorang praktisi public relation adalah sedini mungkin mengidentifikasi isu, menganalisanya agar tidak berkembang menjadi krisis. Kemampuan inilah yang membuat kita dibayar mahal. Kemampuan inilah yang kemudian membuat praktisi komunikasi korporat kemudian diminta untuk memastikan bahwa perusahaan running dengan baik. Supaya pemerintahan running dengan baik, kita bisa melihat bahkan isu dan krisis bisa terjadi pada level negara. Kita lihat pada kasus COVID kemarin, bagaimana upaya penentangan dari pemerintahan Jokowi ketika kasus COVID muncul pertama kali di Wuhan di bulan Desember 2019. Dan ketika akhirnya pada tanggal 2 Maret 2020 Jokowi menyatakan kita menghadapi kasus COVID pertama kali, sebenarnya kan di selama bulan Januari Februari bagaimana Menteri Kesehatan dengan tegas menyatakan kita bebas kok, kita aman-aman aja dan sebagainya. Sebenarnya itu sudah masuk pada tahapan amplifikasi. Kok bisa? Udah diberitakan kok. Kita tahunya dari berita kok. Cuman terjadi di negara lain, bukan di negara kita. Terus bagaimana dong? Kita harus punya prinsip krisis yang terjadi di negara lain atau di perusahaan lain merupakan hikmah bagi perusahaan kita. Kita belajar dari bagaimana mereka mengelola isu dan krisis, kemudian kita adopsi kebijakannya di perusahaan kita agar kedepannya jika ada isu dan krisis, kita bisa mengelolanya dengan baik. Semoga dengan rekan-rekan bisa memahami siklus isu dari Hainsworth dan Meng ini, kemampuan kepekaan atas isu yang terjadi bisa dimanfaatkan dengan baik dan kemudian teman-teman bisa mengaplikasikannya di dunia nyata. Pahami siklus isu Hainsworth dan Meng, kemudian ketika Anda melihat berita, ketika Anda membaca YouTube, ketika Anda membaca TikTok, ketika Anda membaca media sosial, kemudian Anda belajar bahwa oh ini bisa menjadi krisis nih kalau isunya nggak dibiarkan, oh ini bisa berkembang menjadi amplifikasi nih kalau nggak segera dikelola. Begitu caranya. Dengan demikian sense of issue Anda menjadi lebih baik. Saya katakan tadi membaca YouTube, membaca TikTok, membaca Instagram, artinya bahwa Anda tidak hanya sekedar melihat saja, tapi kita menggunakan otak kita untuk berpikir secara kritis apa yang mungkin terjadi melalui isu yang berkembang di tengah masyarakat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di modul belajar berikutnya. Salam sukses.